Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Ustazah berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajarannya adalah mengidentifikasi informasi pada teks ulasan tentang kualitas karya seperti film, cerpen, puisi, novel, dan karya seni daerah yang dibaca atau diperdengarkan. 1. Pengertian teks ulasan. Teks ulasan adalah tanggapan, pemaparan, dan penilaian suatu karya sebagai informasi dan bahan pertimbangan bagi calon pembaca atau seseorang yang telah menikmati karya. Apakah itu teks ulasan? Teks ulasan adalah tulisan yang memberikan pendapat, pemaparan singkat, dan penilaian terhadap suatu karya seperti buku, novel, cerpen, film, lagu, dan sebagainya. 2. Struktur teks ulasan. Struktur teks ulasan adalah berbagai bagian unik yang membentuk suatu teks dapat dikategorikan menjadi teks ulasan menurut tim Kemendikbud tahun 2017 halaman 166. Struktur teks ulasan terdiri dari beberapa poin di bawah ini. 1. Identitas karya mencakup judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan sebagainya. Bagian ini biasanya dinyatakan langsung melalui daftar atau tabel atau secara tidak langsung melalui paragraf deskripsi. Identitas karya juga tergantung pada karya yang diulas. Jika film yang diulas, maka nama sutradara juga biasanya dicantumkan. Selain itu, ulasan film juga akan memuat tanggal tayang, bukan tahun terbit. 2. Orientasi merupakan pengenalan umum dari karya yang akan diulas. Biasanya bagian ini menjelaskan mengenai bagaimana keberadaan karya yang akan diulas. Apakah mendapatkan perhatian yang besar? Karya dari seniman legendaris, penyebab kontroversi, dan sebagainya. 3. Sinopsis atau resensi merupakan ringkasan dari isi buku atau film atau karya lain yang akan diulas. Resensi tidak baik harus menceritakan alur secara umum. Resensi yang baik harus menceritakan alur secara umum dan tidak boleh membocorkan keseluruhan karya. 4. Analisis merupakan pemaparan unsur-unsur yang membentuk karya yang diulas. Misalnya, tema, penokohan atau alur dalam novel atau cerpen. Bagian ini sebetulnya adalah opsional dan dapat diintegrasikan dengan sinopsis. Namun, analisis unsur pembentuk dapat membantu untuk memperlihatkan wujud karya tanpa membocorkan keseluruhan isinya. 5. Evaluasi. Bagian ini merupakan pemaparan yang berisi kelebihan dan kekurangan dari karya. Interpretasi atau penafsiran kita terhadap manfaat atau amanat karya juga dapat disimpulkan di sini. Kaidah kebahasaan teks ulasan. Selain dari struktur yang unik, jika dibandingkan dengan teks lain, ulasan juga dapat dibedakan melalui kekhasan atau kaidah kebahasaannya.
Berikut adalah kaidah kebahasaan teks ulasan yang dikemukakan oleh tim Kemendikbud tahun 2017 halaman 168, yaitu 1. Banyak menggunakan konjungsi penerang, contohnya bahwa, yakni, yaitu. 2. Banyak menggunakan konjungsi temporal, contohnya semenjak, sejak, kemudian, dan akhirnya. 3. Sering menggunakan konjungsi penyebab, contohnya karena, sebab, oleh karena itu. 4. Menggunakan pernyataan-pernyataan rekomendasi dan saran pada bagian akhir teks yang ditandai oleh kata hendaknya, harus, jangan, sebaiknya. Contoh kalimatnya adalah nilai moral yang kedua adalah hendaknya kita mau memaafkan kesalahan orang lain yang sudah bertaubat. Selanjutnya menurut Kosasih tahun 2014 halaman 97 menyatakan bahwa ciri kebahasaan atau kaidah kebahasaan teks ulasan adalah sebagai berikut. 1. Berisi pemaparan unsur-unsur karya yang hendak diulas. 2. Banyak menggunakan kata-kata opini atau persuasif. 3. Sering memakai konjungsi internal dan konjungsi eksternal. 4. Menggunakan ungkapan perbandingan, yaitu persamaan atau perbedaan. 5. Menggunakan kata kerja material dan kata kerja rasional. Tujuan teks ulasan menurut Isnatun dan Farida tahun 2013 halaman 57, tujuan teks ulasan adalah sebagai berikut. 1. Menyajikan informasi komprehensif atau menyeluruh mengenai suatu karya. 2. Memengaruhi khalayak masyarakat atau penikmat karya untuk merenungkan, memikirkan, dan mendiskusikan lebih jauh mengenai fenomena, permasalahan, hingga keunggulan suatu karya. 3. Memberikan pertimbangan kepada calon penikmat karya apakah karya yang diulas tersebut layak atau tidak untuk dinikmati, ditonton, atau dibaca. Kemudian menurut Dalman tahun 2014 halaman 231 berpendapat sama dengan semua tujuan di atas, namun menambahkan poin tambahan untuk tujuan teks ulasan, yakni 1. Memberikan informasi mengenai orang-orang yang terlibat dalam pembuatan karya seperti siapa pengarangnya dan bagaimana ia menulis buku tersebut. 2. Mendiskusikan hal-hal pasca membaca atau menonton atau menikmati karya, seperti bagaimana hubungan karya tersebut dengan karya sejenis dengan penulis yang berbeda. Ciri-ciri teks ulasan. Berdasarkan berbagai pemaparan yang telah disebutkan sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa ciri-ciri teks ulasan adalah sebagai berikut. 1. Mengandung informasi atau identifikasi suatu karya. 2. Membahas latar belakang dan hubungan karya lain. 3. Memuat pendapat dan penggambaran umum mengenai isi atau makna suatu karya. 4. Memiliki penilaian mengenai kelebihan dan kekurangan karya. 5. Terdapat opini yang diinterpretasikan dari fakta atau temuan yang diperoleh. Jenis teks ulasan. Menurut Waluyo tahun 2014 halaman 128, ulasan dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan objek yang diulasnya, yaitu 1. Ulasan buku dibedakan menjadi 2 jenis. Sastra, contohnya novel, roman sastra, dan buku faktual yang tidak bersifat imajinatif seperti biografi, kisah ilmiah, jurnal, buku pengetahuan, dan sebagainya. 2. Ulasan film
merupakan ulasan yang mengulas mengenai film atau sejenisnya seperti serial televisi, sinetron, dan sebagainya. 3. Ulasan pementasan merupakan ulasan yang mengulas kegiatan yang dipentaskan seperti teater, pentas musik, pentas tari, pentas wayang, dan sebagainya. 4. Ulasan karya seni merupakan ulasan yang mengulas bentuk-bentuk karya seni seperti lukisan, patung, karya dekorasi, dan sebagainya. Cara menulis teks ulasan. Teks ulasan merupakan teks yang membahas dan menilai suatu buku atau karya lain, sehingga teks ini disusun berdasarkan pemahaman atau penafsiran pengulasnya. Oleh karena itu, membaca atau menikmati karya dengan sungguh-sungguh adalah langkah utama untuk menulis teks ulasan. Selanjutnya, cukup mempersiapkan isi untuk mengisi berbagai struktur teks ulasan seperti langkah-langkah menulis teks ulasan menurut tim Kemendikbud tahun 2017 halaman 171, yaitu sebagai berikut. 1. Mencatat identitas buku atau karya lain yang akan diulas meliputi judul karya, penulis, pihak lain yang memegang peran penting, contohnya sutradara, tanggal terbit, dan sebagainya. 2. Mencatat hal menarik yang menjadi pesona utama dari karya yang akan diulas. 3. Menganalisis kemudian menelaah kelebihan dan kekurangan isi karya. 4. Membuat kesimpulan mengenai isi dan kesan secara keseluruhan yang didapat setelah membaca atau menikmati karya. 5. Membuat saran yang menunjukkan suatu aksi konkret yang dapat dilakukan atau diharapkan untuk karya yang akan diulas. Sekilas pengertian teks ulasan. Teks ulasan atau resensi dalam bahasa Inggris disebut review merupakan teks yang mengulas isi, kelebihan dan kekurangan buku, film, atau teks lain yang telah diterbitkan oleh sang pembuat. Strukturnya terdiri dari judul, pendahuluan, isi atau resensi, ulasan, kelebihan, dan kekurangan. Berikut adalah beberapa contoh teks ulasan atau resensi yang dikemas dengan bahasa yang singkat, mudah dipahami dengan tema novel berjudul Hujan, buku pelajaran, film, drama persahabatan, dan sebagainya. Contoh teks ulasan novel Hujan. Judul resensi atau ulasan. Resensi novel Hujan oleh Terelie. Identitas resensi atau ulasan. 1. Judul Hujan. 2. Penulis Terelie. 3. Tahun terbit Januari 2016. 4. Penerbit Gramedia Pustaka Utama. 5. Jumlah halaman 320 halaman. 6. Genre atau kategori drama. Nah, anak-anak, dari penjelasan tentang teks ulasan di atas, hal yang harus kita ingat adalah menghargai karya orang lain. Jika seseorang pada dasarnya akan merasa senang jika hasil karyanya dihargai oleh orang lain. Menghargai orang lain merupakan perbuatan terpuji karena akan memiliki dampak yang positif bagi orang yang menghargai dan orang yang dihargai hasil karyanya. Begitu pula sebaliknya, menghina atau mencela karya orang lain merupakan perilaku yang tercela karena akan mendatangkan dampak buruk bagi banyak orang. Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Quran Surah Al-Hujarat ayat 11.
Demikian pembelajaran kita hari ini. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.